Persib Bandung resmi mengunci gelar Liga 1 musim 2024-2025 setelah Persebaya Surabaya mendapatkan hasil imbang 3-3 di kandang Persik Kediri. Sekarang aing tanya, Liga 1 siapa juaranya? Kita bahas faktor-faktor Persib juara di Ruang Pandit. Oke, kembali lagi di Ruang Pandit. Kali ini kita akan membahas seputar faktor juaranya Persib Bandung. Sudah bersama saya, Radin Teng. pengamat dari Italia, dari Roma. Jauh banget nih main-main ke Pandit. Iya nih gua jadi pemain asing nih. Pemain asing cenah. Gimana tuh? Jadi Persib ini kan udah resmi gitu ya ngunci gelar Liga 2024-2025 gitu kan. Karena di pertandingan lain Persebaya tuh imbang gitu. Menurut Anteng gimana sih sepanjang musim ini perjalanan Persib Bandung sampai bisa jadi juara? Bentar Jet. Banyak gak sih lika-likunya gitu? Bentar. Apa? Gue lihat lu kayak yang lesu gitu. Enggak. Juara Liga 1. Kenapa? Enggak kan. Juara ya, namanya juara kita seneng dong ada yang juara dong. Harusnya kan agak ada gebrakan gitu loh. Gimana maksudnya ya gebrakan? semangat kayak kan kayak aing tanya siapa juaranya. Harusnya kan aing tanya siapa juaranya. Oke. Aing tanya siapa juaranya. Harusnya gitu, Jit. Oke, siap. Persib juara. Nah, semangat Jit. Aman. Bener tuh silau gua mau pakai kacamata hitam dulu. Aduh, mantap. Nih Italia banget baru nih. Nah. Buset. Aduh. Ligado. Francesco Titotti. Tidak. Baso itu. Baso. Oke. Gimana Jit? Kita bahas apa? Iya, jadi Liga 1. kan karena Persib udah menang gitu ya, udah juara gitu. Sepanjang musim ini apa aja sih lika-likunya Persib gitu? Apakah memang musim ini lebih banyak tantangannya ketimbang musim lalu atau sebenarnya ya mulus-mulus aja gitu Ya. perjalanannya? Justru juaranya Persib musim ini ya back to back ini agak sedikit mengejutkan di luar perkiraan. Tadinya gua kira itu Persib akan juara lagi musim ini. Kenapa? Karena saat musim lalu itu maksudnya gini, Persib itu banyak kehilangan pemain-pemain pentingnya saat juara musim lalu. Oke. Bukan kayak Stefano Beltram. Kayak dia itu kan cabut. Alejandro Alberto Rodriguez Iya. cabut juga gitu kan. Ezra Walian juga cabut gitu kan. Ditambah cedera pemain-pemainnya gitu. Nah, cuman Persib ini Bojan Hodak ini bisa memilih pemain yang bisa menggantikan kepergian tersebut. Mungkin itu salah satu faktornya gitu kan. Saya kira kan bakal klub lain yang juara musim ini, taunya dengan keterampilan Hoyak gitu kan, dengan kejeliannya beliau memilih pemain itu mampu menggantikan bintang-bintang sebelumnya. Oke, itu tadi ya. Berarti memang sebenarnya perjalanan Persib musim ini penuh lika-liku ya. Maksudnya di dalam lapangan ya. Karena kan di Asia juga mereka sempat diremehin waktu itu karena kegagalan mereka di Asia. Ya. Itu total sebenarnya menurutku gagal total gitu ya. Walaupun ada kemenangan dramatis tuh sekali lewat golnya Tyron waktu itu, tapi kayaknya performa Persib di Asia musim ini kurang maksimal. Mudah-mudahan ya musim depan maksimal. Nah, tapi emang sejak pergantian pemain itu tadi memang bikin Persib sedikit tidak diunggulkan. Karena pemain-pemain yang musim lalu itu kayak Alberto, terus Beltrame itu sangat berpengaruh bagi mereka untuk jadi juara itu tadi. Ya gue kan tadi juga ingat yang lu bilang bahwa Persib tuh harus ke AFC. Ini yang membuat sebuah keraguan juga kan. Persib harus dengan skuad yang ada, dengan pemain-pemain yang sudah pergi, pemain yang sedang cedera, itu harus bagi dua skuad gitu kan, bagi kekuatan di AFC sama di Liga 1. Iya. Itu kan juga jadi keraguan juga. Tapi ternyata kedalaman skuad Persib gitu kan, ya mau nggak mau juga skuad Persib kan juga dalam gitu ya. Mungkin pemain cadangan dan pemain utama tuh hampir setara lah. Ya. Untuk di liga ya. Untuk di liga gitu kan. Kemudian ditambah dengan kejelian Hodak, faktornya adalah Hodak sih. Oke. Iya memang kalau ngelihat musim ini ya itu tadi perjalanan Persib ya lumayan lah untuk kita lihat ya, menarik lah. Karena di AFC tadi gagal, terus di liga banyak yang cedera, dan salah satunya juga kan
yang bikin orang-orang ragu mungkin ya, ketajaman David da Silva itu tadi menurun. Karena kan dia sering cedera. Dan faktor usia juga mungkinnya musim ini. Terus Ciro juga ya semakin melambat ya. Kalau aku ngeliat ya makin lambat gitu gerakannya, nggak se-eksplosif Ciro mungkin awal di Persib atau justru pas di Persikabo itu tadi tabrak maksudnya. Nah, itu udah berkurang. Jadi memang faktor-faktor itu tadi yang bikin Persib sedikit diragukan untuk bisa juara lagi musim ini. Akan tetapi, nah tadi salah satu faktornya mungkin udah disebut Anteng, Bojan Hodak. Nah, kalau menurut Anteng selain Bojan Hodak ada faktor lain gak sih? Nah, tadi ketika kita bilang soal DDS, David da Silva dan Ciro gitu kan soal data cedera, pemain yang menurun. Kejadian Hodak ini merambat ke faktor-faktor lain di skuadnya. Jadi saya udah bilang bahwa dia mampu jeli menutupi pemain yang sudah pergi ya. Kepergiannya Beltram dia ditambah oleh Tiron. Gitu kan ya. Sebenarnya kan Tiron kan eranya Luis Milla gitu kan, tapi dengan potensi yang dimiliki Tiron, Hodak itu bisa pede untuk memasangnya. Nah, inilah faktor yang selain Hodak tadi, bagaimana Tiron sendiri mampu menjawab kepercayaan dari Hodak untuk menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh Beltram. Ya. Karena kenapa? Tiron ini sendiri pembeda. Bagi saya ini luar biasa sekali sih Tiron buat musim ini. Musim ini dia ya pembedanya ya. Iya. Dari faktor taktisnya itu Tiron dia tuh mampu menjaga tempo, mampu lihat ruang, berani maju, berani berspekulasi dalam segala tindakan nge-shoot lah, mengoper passingnya gitu ya, panjang maupun pendek. Tapi dilengkapi dengan kemampuan yang cukup baik juga gitu kan. Itu kemudian di sisi lain terjadi peningkatan pemain muda Persib. Ya, itu hal lain gitu kan. Contoh Beckham Putra ini dia sangat menonjol dan sangat menjadi semakin matang di musim sekarang gitu dengan skuad yang ada. Artinya kan skuad yang ada ini kan banyak yang cedera. Iya. Bukan berarti kita menginikan cedera ya, misalnya mengamini cedera, cuman memiliki ruang khusus bagi Beckham untuk bisa eksplor lagi kemampuannya. Jadi faktor ketika kita bicara soal David da Silva, bicara Ciro, kita bicara soal lini serang, yang artinya sekarang Persib ini mampu ditutupi oleh kemampuannya Beckham dan Tiron. Gitu sih. Nah kalau dari aku sih memang pertama memang menyoroti banget ya faktornya Bojan Hodak tadi ya. Ini masterclass banget sih aku bilang. Iya. Ini kayaknya Persib harus bikinin patung sih buat dia. Entah di Grab Persib gitu atau di Stadion GBLA gitu. Back. Iya, back tapi back. Kayak bagi warga Bandung atau Jawa Barat ini kayaknya menurut Anteng bisa punya tempat gak sih Bojan Hodak? Kayaknya apa masih kurang? Gimana ya? Kalau saya lihat sih sah-sah aja, silakan kalau mau dibikinin patung gitu kan ya. Tapi saya rasa Bojan Hodak ini masih perlu waktu. Meskipun udah back to back gitu kan. Dia masih perlu waktu lebih panjang yang memberikan banyak prestasi untuk Persib gitu kan. Setelah mungkin dia cabut, mungkin bisa pikirkan lagi lah untuk patung. Tapi buat sekarang tuh kayaknya terlalu dini ya. Terlalu dini lah untuk. Ya biarkan semuanya menikmati juaranya Persib ini gitu kan. Euforianya ya. Ya dan kemudian persiapan untuk AFC musim depan. Nah itu. Sebenarnya memang aku menyoroti banget dengan pemilihan Bojan Hodak ya kan. Padahal kan sebelumnya Luis Milla nih. Itu kan pasti ekspektasi orang kayak kenapa gantinya dia sih gitu kan dulu gitu pas ketika ini. Dari Luis Milla ke Bojan Hodak. Mungkin orang-orang yang belum tahu CV-nya kan ya pasti bertanya-tanya gitu. Padahal ya dia juga banyak juara gitu di Asia. Tapi memang Bojan Hodak belum tahu mungkin atmosfernya sepak bola Indonesia yang berbeda gitu. Tapi hanya dengan satu musim itu, bahkan di musim pertamanya langsung juara. Itu kan artinya nih pelatih spesial menurutku ya. Dia dengan cepat bisa tahu komposisi bagaimana untuk bisa jadi juara. Komposisi tim gitu untuk jadi juara. Yang tadinya 3 back dia ubah jadi 4 back. Itu Alberto dan Nick Kuipers musim lalu tiba-tiba kuat banget gitu. Dan musim ini dia Alberto pergi, don't worry ternyata ada lagi pengganti Gustavo Franca. Artinya memang ini sistem yang udah dibangun Bojan Hodak
Artinya nggak perlu pemain siapa-siapanya, tapi sistemnya ini yang udah bikin Persib bisa back to back gitu. Ya. Yang gue lihat itu karena Bojan Hodak ini nggak neko-neko gitu. Oke. Dia tuh nggak banyak filosofi yang berbelit lah. Iya. Dengan kayaknya dia tuh sadar ketika datang ke Persib di tengah banyak hal yang harus dirombak gitu kan. Dia nggak mau neko-neko, yang penting dia bisa, timnya bisa cetak gol dan menang. Jadi kalau lu lihat kalau dari serangan Persib nggak terlalu banyak variatif. Nggak banyak variasi Langsung lah ya. on to the point. Gue lihat kayak Mourinho gitu loh, to the point aja gitu. Iya. Udah bola dilawan, direbut, gimana caranya untuk nyampe ke box lawan kemudian cetak gol. Iya. That's Bojan Hodak gitu kan. Dan works gitu ya sejauh Dan ini works. gitu. Sejauh Ya. ini dan works. Memang kalau aku melihat dari beberapa musim ke belakang juga ternyata maksudnya kalau kita ngelihat sebenarnya kalau kita pengen bikin tim juara itu kan sebenarnya udah ada blueprintnya di Bali United. Ketika Teko maksudnya dari Persija juara terus dua kali lagi juara di Bali, artinya kan dia 3 kali tuh beruntun juara. Artinya memang kalau mau bikin squad juara itu blueprintnya ada di Teko gitu. Ya. Ternyata itu bisa juga diterapin Bojan Hodak di Persib Bandung gitu. Mirip-mirip kok, pragmatis gitu pemainnya. Ya. Bedanya nggak guling-guling aja gitu mungkin ya. Yang bikin lawan kesel mungkin ya. Ya. Mungkin kalau kita fans Bali di musim pertama masih wah seneng gitu ya. Tapi dia di musim kedua ngeselin juga. Ya. Kadang ngelihat pemain sendiri guling-guling gitu kan. Tapi so far di Persib nggak kayak gitu Bojan Hodak. Masih dengan permainan mungkin mengandalkan Tyron dan Ciro tapi works gitu. Dan saya lihat Bojan Hodak ini kayaknya dia nggak sendirian. Oke. Gue Gimana yakin tuh? dia pelatih yang banyak didukung oleh riset-riset para asistennya. Oke, di belakang layar ya. Iya. Kenapa? Karena untuk sekali berpelatih yang masuk ke dalam tim di pertengahan yang mungkin agak carut marut gitu kan ya, itu bisa langsung blend itu karena bahan riset juga. Oh benar. Dulu Boyan tuh kan pernah di PSM, ya sedikit tahu lah sebetulnya, sedikit tahu. Terus Sedikit. kemudian beruntungnya Hodak itu ada David da Silva, yang di mana David da Silva ini pernah berkarir di Malaysia. Jadi nggak perlu lebih panjang lagi untuk memahami bola-bola yang dibutuhkan oleh David da Silva. Adaptasinya nggak selalu panjang lah. Iya, Ya. yang kemudian berdasarkan riset para asistennya gitu kan. Saya sih sering lihat beberapa kali ulasan di pertandingan itu kayak sering banget tuh ada diskusi buat Hodak sama asistennya gitu loh. Di bench itu kayak bawa apa ya? Kayak bawa layar gitu loh kayak. Saya kurang paham. Cuman Ya, analis gitu ya. cuman yang jelas itu pasti hasil dari riset itu. Kemudian Bojan Hodak ini juga dia punya tim talk yang cukup Luar biasa ya ya. luar biasa, Berpengaruh ya. gitu, ya berpengaruh gitu kan. Dia kan agak-agak galak gitu kan ya, maksudnya itu kayaknya berpengaruh untuk memacu para pemain gitu. Adrenalin dan mental mungkin ya. Ya, hal itu yang bikin ketika babak 2 Persib itu sering mampu membalikkan keadaan. Atau punya wajah yang berbeda juga sih. Iya. Makanya kan saya babak 1 ketinggalan, tiba-tiba babak 2 tuh nyusul terus atau membalikkan keadaan, kayaknya itu pengaruh dari tim talknya Boyan ketika di ruang ganti saat turun minum. Oke, itu ya Bojan ya. Memang Iya. luar biasa sih Bojan, maksudnya ngomongin Bojan pasti nggak ada habisnya karena luar biasa pelatih. Apalagi ini ngomongin Persib ya, yang susah banget gitu nyari pelatih yang cocok ya kan. Iya. Setelah Jajang Nurjaman kayak gonta-ganti Mario Gomez kalau macam Rene Iya, Albert Rene ya kan. Albert gitu kan. Nggak ada yang works gitu. Ternyata Iya. Bojan Hodak langsung back to back gitu. Ya kalau aku ya itu ya tadi faktor pertama. Tapi kalau dari pemain aku suka banget sih Tyron sih. Iya sama gua juga. Itu luar biasa Tyron sih. itu kayaknya menurut gua layak dapat Player of the Year musim ini. Pemain terbaik ya, best Iya. ya, MVP-nya Gua- Liga 1 ya. Gua kira layak sih. Iya, karena gini loh. Dia kan datang sebenarnya di eranya Luis Mia ya. Terus Iya. dia cedera tiba-tiba dan sebenarnya udah main lah beberapa kali sama Persib waktu itu dan kurang meyakinkan gitu. Permainannya di bawah Luis Milla. Tapi artinya kan dengan dia cedera, dengan permainannya yang kurang meyakinkan. Ya terus Persib datengin Stefano Beltram yang cocok ternyata dengan Ciro dan David da Silva. Iya. Itu kan bikin Bobotoh akhirnya meragukan dan kayak aduh ngapain sih Tyron Iya. gitu. Kenapa nggak perpanjang Stefano aja yang udah works gitu kan. Iya. Artinya berarti tapi
musim ini justru dia yang jadi X factor-nya. Nah, justru gue kebalik Zid. Gimana? Pas saat Tyron datang di era Milan, gue udah yakin dia pemain bagus. Kalau Anteng ya? Kalau Anteng maksudnya udah percaya yakin gitu. dia pemain Oke. bagus. Cuma kan cedera nih. Gitu kan cedera. Bojan Hodak. Cedera gitu kan. Tyron ya udahlah, berarti kesempatannya hilang. Tapi gue sempat lihat cuplikannya Tyron saat main di Malaysia. Oke. Malaysia kan bener ya? Malaysia. Thailand. Oke, Thailand. Itu Carlos Pena tuh yang ngelatih. Oh iya. Iya. Oh iya. Dia oke sih gitu kan. Nah kemudian saat di Persib, saat kepergian Beltram, jujur ya kalau lain kan pada lihat pesimis ya. Pesimis, banyak yang pesimis Bobotoh. Gua mah enggak. Karena dari pertama saat datang Mila ini pemain bagus dan gua rasa Tyron ini justru bisa jadi dua sisi buat Persib. Apa tuh maksudnya dua sisi? Beltram itu kan ya dia mainnya kan nahan bola, selalu atur alur ya. Kalau Tyron ini diajak apa juga hayu. Oke, itu tadi. Makanya gue lihat Tyron ini bisa jadi seorang Beltram, bisa juga jadi Ricky Kambuaya, pernah Ricky Kambuaya dulu gitu kan, Gerasa Kudus segala macam. Jadi bagiku Tyron ini lebih komplit daripada Beltram. Oke. Ya meskipun Beltram ya bawaan brandnya karena dia bekas pemain Juventus gitu kan. Iya. Mungkin itu yang bikin istimewa. Tapi secara permainan bagi gua yang orang Indonesia, orang Asia gitu kan, saya lihat Tyron ini di Persib lebih komplit daripada Beltram. Oke, dan memang sejauh ini di Liga 1 gitu ya, butuh gitu ternyata pemain nomor 10 kayak Tyron gitu. Yeah. Yang dia nggak cuman produksi assist tapi produksi gol juga. Ya, masalah itu Tyron itu dia tuh mau jadi peran apa aja. Itu sih benar. Dia mau jadi Beltram bisa. Mau jadi kayak pemain asing sebelumnya siapa? Sebelum Beltram tuh? Yang gelandang juga. Iya, gelandang juga, lupa gua. Aduh, Persib itu. Ya maksudnya gini, ya? secara peran dia mau jadi holding bisa, mau jadi playmaker bisa, box to box bisa kalau lu lihat benar, ya. Benar. Dia bahkan jadi finisher bisa, maksudnya jadi target man bisa. Dapat ruang kan ya di situ. Dia komplit lah bagiku lah dibandingkan Beltram gitu. Oke. Beltram kalau body ball dia masih agak ngeper. Tyron mah kagak. Iya benar sih. Iya. Oke, itu dia memang Tyron yang aku cukup kaget. Mungkin dia menurut Anteng mungkin memang pemain bagus. Dan mungkin aku juga sepakat dia pemain bagus. Tapi yang bikin aku kaget produktivitasnya, gol dan asisnya itu loh. Gol itu bahkan lebih banyak dari Ciro dan David da Silva gitu. Itu dia di samping itu kan kaget. kan, iya, maksudnya kan kaget juga gitu. Ternyata dia jadi X-Factor-nya. Oke, itu tadi ya Tyron. Tapi selain itu, aku sih nyorotin ya dari Persib musim ini itu adalah pertahanannya. Justru bukan produktivitas golnya yang musim ini jadi kunci menurutku ya, tapi pertahanan mereka. Kenapa tuh menurut lo? Karena Nick Kuipers ini adalah salah satu back terbaik di Liga Indonesia saat ini bagiku bagiku. Dia duel udara oke. Duel 1 lawan 1 oke. Terus dia juga maksudnya bagus ya buat low block atau ya middle segala macam. Bagus loh itu Nick Kuipers sih. Bahkan dia dicocokin dipasangin sama siapapun bagus loh. Yeah. Musim lalu sama Alberto oke. Sekarang Gustavo França nggak worry juga. Oke juga. Bahkan Gustavo França memang sedikit lebih ngebantu dari duel udaranya itu karena jago banget itu Gustavo França luar biasa. Maksudnya kan dia tinggi. Iya itu dia tinggi. Nick Kuipers. Aku pribadi sumpah sulit sih maksudnya buat mecahin lini pertahanan Persib sih. Musim ini ya gitu. Gila sih itu. Sebenarnya kalau mau cari lini pertahanan Persib cukup kalau lewat sisi kanan aja yang serang. Sisi kanannya itu ya. Sisi kanannya serang Persib. Karena emang nggak ada bek kanan yang inti sih, nggak tahu itu ya bek kanannya Rahmat Irianto tiba-tiba cedera gitu kan. Setelah Rahmat Irianto juga kan susah menemukan keseimbangan. Iya keseimbangan. Maksudnya kan kalau di kiri kan masih ada Edo mungkin atau Rezaldi yang cedera. Rezaldi masih ada Nando gitu kan. Gitu maksudnya bek kanan kan hand gitu. Ya. Mungkin masih kurang menurut Anteng. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hand cuman dibandingkan musim sebelumnya ada pengurangan. Ada penurunan. Ya, ada penurunan menurut aku. Itu, ya. Itu sih pertahanan Nick Kuipers dan kalau menurutku selain Tyron, Nick Kuipers, Kevin Ray Mendoza juga luar biasa. Dia bisa bantu build up. Ya. Shot stopper juga bagus gitu ya. Dan Mendoza tuh dia kalau open play jarang kebobolan.
Itu dia. Ya, Bener. kalau mainnya di bola mati. Bola mati dan kadang sih sedikit dia tuh ini bola udara kadang dia antisipasinya kurang. Iya. Antisipasi bola udara Ya. tuh entah dia mau keluar atau dia stay di gawang, dia masih kadang pengambilan keputusannya kadang beberapa kali kurang bagus. Cuman kan ya itu ketolong dengan Gustavo França dan Nick Kuipers yang bagus duelnya mengantisipasi crossingnya jadi aman lah gitu Mendoza. Ya kan pas debutnya tuh kan dia kebobolan 2 gol ya kalau nggak salah debutnya Mendoza itu musim kemarin ya. Itu tuh di medsos tuh banyak yang bilang, wah kiper pendek gini. Iya kan. Tapi lu lihat selama 2 gol kebobolan itu dia kebobolannya di bola mati semua. Iya. Open play-nya dia nggak kebobolan. Open play itu dia susah. Gue jadi ingat dia tuh kayak si Kepa. Kepa Iya, nggak terlalu tinggi secara postur, tapi dia punya refleks dan pembacaan visi permainan yang baik. itu. Tapi mirip juga Kepa kurang bagus itu antisipasi iniannya. Bola Tapi mati. kalau kayak gitu kiper tuh iniannya namanya. Jadi pengambilan keputusannya kurang lah gitu. Entah dia ini tiba-tiba nggak dapet jadi kan bahaya gitu bola kayak gitu. Nah, mirip-mirip tuh kayak gitu Benzoza. Kalau yang aku lihat ya maksudnya musim ini kurangnya di situ aja sih. Itu. Contoh lah Miles Villar yang posturnya nggak terlalu tinggi, Iya, dia punya pembacaan yang baik. Roma lagi. Tapi mirip lah kayak dia kiper yang nggak tinggi gitu kan. Tapi dia mampu baca visi gitu kan, punya insting keberanian yang timing yang tepat untuk kapan maju, kapan untuk bertahan di garis gawang. Iker Casillas juga gitu tuh. Iya, gue sepakat. Itu. Nah, selain itu, selain yang tadi kita buat, kita bilang gitu. Tadi aku setuju dengan Anteng poin Beckham Putra. Berkembang banget ya. Berkembang banget luar biasa. Dengan nggak adanya Ezra Walian yang soalnya ya, yang aku sorotin ya dari Bojan Hodak setiap preskon, entah itu saat timnya lagi seri atau sebelum pertandingan, dia tuh selalu bilang dia mengharapkan kontribusi pemain-pemain cadangan. Ya. Selalu dia. Yang jadi expecter mereka juara kata Bojan itu kontribusi pemain-pemain cadangan. Salah satunya Ezra Walian itu tadi yang bisa jadi super sub, pembeda gitu, game changer. Nah musim ini menurutku Beckham Putra Nugraha walaupun dia nggak muncul dari bench gitu ya, nggak bukan super sub lah jatuhnya, tapi dia game changer sih menurutku. Karena di beberapa pertandingan nggak ada Beckham, mandek juga sih serangan Persib gitu. Jadi dia bisa berkembang lah. Berkembang banget. Berkembang untuk musim ini dengan tadi saya bilang di awal bahwa dengan waktu yang didapatkan dan kesempatannya kemudian ruang yang didapatkan, Beckham ini mampu bisa lebih berkembang daripada musim sebelumnya gitu. Itu sih artinya dia juga memanfaatkan kesempatan ya Anteng ya. Ya. Ya mudah-mudahan Beckham bisa terus berkembang lah, terus bisa nembus timnas sih, itu sih harapanku ya, harapanku pribadi karena kalau ngelihat Beckham potensial. Ya biar nggak terlalu ini naturalisasi membabi buta timnasnya. Dan gak terlalu di zona nyaman juga si Beckham pada akhirnya gitu. Dia artinya punya target yang dia terus tuju gitu. Makanya kan namanya pemain Indonesia kan biasanya kayak gitu. Udah juara 2 kali lagi. Takutnya maksudnya udah aja gitu. Targetnya udah segini aja gitu. Mudah-mudahan ya Beckham sendiri punya target lah gitu yang tinggi buat dia gitu. Biar ya dia masih 24 tahun, 23 atau 24 gitu. Ya segituan lah. Ya masih potensial gitu dan masih banyak yang belum dia raih gitu, apalagi ya mudah-mudahan dia bisa tembus ke timnas itu tadi. Ya. Tapi menurut lu Jit, ini kan Persib kan bakal masuk ke AFC nih musim depan. Kira-kira apa yang perlu ditambah Jit? Yang perlu ditambah kalau menurutku banyak ya. Karena untuk di Asia kalau kita ngelihat dengan skuad yang ada sekarang ternyata masih belum bisa compete gitu. Artinya masih banyak yang harus ditambah oleh manajemen Persib. Dan nggak tahu juga nih mau atau enggak gitu ya. Nah, soalnya kalau aku ngomong tim Indonesia itu antara mau atau enggak kompetisi di Asia tuh gitu, kayak setengah-setengah mereka tuh gitu, enggak ngeluarin budget. Harusnya Persib kan kemarin tahu gitu di Asia gitu, kenapa enggak ya udah banyak gitu keluarin dana. Soalnya kan kalau kita ngelihat cadangan Persib lebih bagus musim lalu loh gitu loh kalau yang aku lihat gitu. Kenapa enggak nambah justru buat kompetisi di Asia. Nah musim depan mudah-mudahan ya mau gitu keluar budget banyak buat kompetisi di Asia, karena ya itu tadi dengan skuad yang sekarang juara Liga Indonesia itu belum bisa bersaing di Asia mah. Nah gue sih padahal sedikit lain ya, gue sepakat sih harus nambah. Cuman karena kemarin itu Persib itu udah lama banget nggak main di Asia. Oh gitu, kalau Anteng untuk permulaan sih nggak apa-apa. Banyak yang bilang bahwa wah jadi badut Asia segala macam, mereka protes. Bagi gue sih nggak masalah karena ini baru pertama, baru penjajakan. Makanya saat di Asia kan main ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi saat di Liga itu bagaimana caranya Hodak ini lagi Hodak itu pintar. Bagaimana caranya dia tetap menjaga asa untuk tampil lagi di Asia musim berikutnya dengan juara sekarang gitu kan. Nah disinilah saatnya
Persib ini nggak harus coba-coba untuk di Asia. Itu benar. Betul, gue sepakat lo harus lebih jor-joran lagi gitu kan. Tapi kira-kira menurut lo sektor apa nih yang ditambahin gitu kan? Nah gini, kalau sektor kayaknya hampir banyak ya lini depan karena David da Silva Mulai cedera, iya habis sih menurutku. Ciro juga Musim cabut depan. kan. Ciro juga cabut. Nah itu pasti kehilangan banget tuh karena beberapa musim terakhir Persib permainannya selalu bergantung maksudnya dengan Ya. dua itu tadi. Tyron boleh tetap di keep gitu. Mungkin ya itu tadi dengan lini serang butuh striker baru dan sayap baru yang bisa langsung tune in dengan tim. Kalau back kayaknya harusnya sih bisa ya, harusnya bisa ditahan itu ya. Yeah. Lini tengah juga aku masih percaya dengan Deddy Kusnandar tapi harus tetap dan Adam Alis tuh harus kayaknya harus dipermanenin dan salah satu mungkin sektor yang ditambah kalau misalkan yang lain nggak pada pindah gitu ya ini ya asumsinya nggak pada pindah ya. asumsinya. Yang harus ditambah tuh justru bek kanan. Udah sih itu aja. Oke. Lini depan sama bek kanan. Kalau Anteng? Nggak beda jauh sama dia sih sebenarnya. Nggak beda jauh, sama-sama Iya. aja. Cuman gua sih lebih tambahannya ini aja. Yang ditambah ini adalah orang-orang pemain-pemain yang punya pengalaman di Asia. Oh gitu ya. Ya. Maksudnya pemilihan pemainnya ya kalau Ya. Anteng ya berarti. Ketika Ciro cabut gitu kan, otomatis kan ada satu pemain asing nih. Iya. Ya, artinya juga wingernya winger yang punya pengalaman di Asia gitu. Iya. Kemudian jangan lupa Persib itu masih punya satu slot setelah cabutnya Melson. Ah benar. Ya kan? Ada Juga- Kastanir itu kira-kira harus Kastaner ditambah nggak? bagi gua cukup sih. Kastaner Cukup ya buat cadangan ya. ya Kastaner itu tinggal ini aja dapat kesempatan aja. Oke. Gitu. Sama kayaknya dia masih adaptasi aja sih karena Iya. baru setengah musim kan. So far gua lihat tuh dia holding ball-nya bagus Iya, gitu kan. Ya. Cuman kayak komunikasinya masih kurang jadi kayak kagetan gitu loh. Jit. Oke, Dia oke. kayak tiba-tiba dapat crossing yang dia itu nggak siap. Oh iya benar. Ini kayaknya perlu latihan lebih intens yang dia lebih matang dan lebih fluid sama tim. Oke. Berarti tadi kalau Anteng tambahannya ya nyarinya pemain asing yang udah siap kompetisi di Asia lah ya, gitu ya. Terus kalau pemain pun Indonesia nanti yang ini ya minimal pemain timnas sih. Timnas ya label timnas ya. Label timnas itu Karena kan. pemain label timnas kan di internasional udah ini. Iya, dia udah punya cukup mental sih sebetulnya. Tapi kan pemain internasional kan biasanya pada main di luar semua ini ya. Emang sekarang udah mulai kan udah ada beberapa yang udah mulai nggak laku. Aduh. Iya kan? Oh gitu ya. Pemain timnas kan Oh ada beberapa gitu. udah nggak laku kan, Aduh. yang apa ya, bahkan sejak era Sintayong udah beberapa kali kepake udah kelihatan kok siapa aja. Gua nggak akan diberi namanya. udah kelihatan. Gitu. Berarti itu bisa tuh diambil. Bisa. Oh gitu. Iya. Oke, itu tadi ya. Tapi kalau menurut Anteng ya, maksudnya kalau kita tadi kan udah ngobrol faktor-faktor Persib yang dari internalnya gitu ya. Iya. Kayak Bujan Hodak, Tyron, sampai Beckham. Nick Kuipers gitu, Beckham. Nah, kira-kira menurut Anteng ada gak sih faktor bahwa pesaing-pesaingnya ini on perform semua? Iya, gua juga ada di situ. Nggak perform gitu pemain Iya. yang lain. Gua kan memperkirakan musim ini tuh yang juara bukan Persib, tapi kan klub-klub lain. Ternyata klub-klub yang gua perkirakan itu banyak menurun. Oke. Ya, yang paling drastis kan PSIS kan. PSIS. PSIS juga Drastis. terjun jauh lah. Terus gua lihat potensi Persib klub lain tuh pesaing-pesaingnya tuh juga banyak menurun. Entah faktor non teknis ya gitu kan, beberapa gosip berseliweran segala macam yang bikin mereka itu turun gitu kan. Persibaya awalnya bagus terus tiba-tiba mulai ini kayaknya kenapa tuh kayaknya lu punya pandangan sama Persibaya. Nah, kalau soal Persibaya gue sih ngeliatnya ya memang kurang siap. Komposisi skuadnya ini kurang siap aja. Persibaya kurang dalam. Jadi mungkin musim depan bisa mempercayakan lagi Coach Munster karena untuk meraih juara ya. Ini pelatih yang tepat sih menurutku. Iya, Pelatih yang tepat sumpah. Musuh tuh bagus, Bro. Cuman memang kedalaman skuad Persebaya musim ini belum siap sih buat bertarung sama Persib, apalagi kaget juga ya maksudnya mungkin ya kayak Munster udah sempat di peringkat 1 juga, tiba-tiba Rivera cedera, dia nggak punya plan apa-apa lagi gitu kan, nggak punya pemain yang bisa diinin lagi, ya pada akhirnya turun lah performa Persebaya waktu itu. Tapi ketika balik pemain-pemain utamanya balik, akhirnya kan Persebaya bisa akhirnya sampai sekarang nih, maksudnya penentuan juara baru sekarang gitu. Kalau misalkan enggak kan bisa mulai stabil lagi ya. iya, kalau misalkan enggak kan ya pasti udah dari kemarin Persebaya udah turun banget gitu kayak Persija gitu. Ya kan kayak Rashid tuh awal musim tuh gila-gilaan banget. Iya, waktu itu kita pernah bikin kontennya juga tuh soal Rashid. Terus pernah Rashid tuh dia gue lupa absen nggak tahu cedera nggak tahu karena aku masih kartu ya. Oke. Itu kan kelihatan tuh mainnya tuh kayak ngapain nih Persibaya. Iya, enggak ini ya lini tengahnya ya enggak rapih ya. Ya. Terus kemudian juga kan Persija bagus, cuman
entah ada faktor apa tiba-tiba mereka tuh jadi inkonsisten gitu kan. Nah kalau Persija sama sih ya menurutku kedalaman skuadnya juga. Pernah ada, maksudnya Carlos Pena ngebawa tim ini gitu. Ketika sehat semua, nggak ada yang akumulasi sekartu, nggak ada konflik-konflik apa gitu internal. Itu 5 kemenangan beruntun. Oh iya. Dan tim yang keuangannya cukup sehat ya. Iya. Karena yang tadi dia bilang, Anteng bilang gitu, Liga 1 kalau keuangannya nggak sehat ya susah sih gitu. Tadi Dewa mungkin butuh beberapa pemain lah untuk menjaga kedalaman mereka karena untuk lini serang, lini tengah mungkin udah oke, tapi lini belakang dan gelandang bertahan sih yang aku bilang. Dan butuh supporter Dewa itu. Itu juga. Iya, itu juga supporter. Dan kalau aku bilang ya, kalau untuk Persija ya tadi balik lagi Persija ada satu faktor yang belum aku sebut soal kandang. Lu mah kayak curhat di sini ya. Iya juga lagi, aduh. Kayak stadion Kadang kandang. juga PSIS sama. Iya makanya kan artinya kan itu berpengaruh lu tuh main kandang, tapi kandang lu pindah-pindah. Ya gimana gitu. Berpengaruh lah sama mental pemain menurutku psikologis gitu kan. Pelatih juga Coach Pena sebenarnya sering ngedumel itu gitu di preskon waktu itu beberapa kali aku ikut. Dia ngedumel itu. Kita beberapa kali ganti-ganti kandang, capek juga pemain gitu psikologis terganggu, ya kan? Maksudnya ya itu kan terganggu. Artinya untuk berkompetisi lagi, untuk bersaing di tangga juara musim depan ya pemain tim-tim tadi tuh harus merhatiin banyak selain komposisi skuad, keuangan, stadion kandang gitu harus karena kan Borneo juga kan musim ini ya pindah-pindah kandang. Gitu kan mungkin itu berpengaruh juga gitu. Jadi gue jadi gimana ya? Gue lihat tuh bola di sini masih belum beres, Bro. Oke. Itu dia. Banyak yang belum beres dari liganya itu. Jadi mohon ya untuk yang terhormat Bapak Erik gitu kan selain timnasnya diperhatiin juga maksudnya liganya juga dilihat lagi. Itu kan banyak tim yang masih harus jadi musafir. Banyak tim yang keuangannya juga masih belum settle lah gitu. Maksudnya coba difilterisasi lagi sih, dibantu lah maksudnya. Kayaknya itu sih standar regulasinya itu tadi standar bukan regulasi lisensinya timnya itu ya. Maksudnya, untuk liga, untuk ikut liga tuh kayak gimana gitu. Apa dia harus punya kandang sendiri? Gitu. Yang udah dijamin bakal main di situ terus sampai akhir musim. Atau keuangannya gimana? Karena kita tahu PSM bertahun-tahun kena lagi gitu. Padahal ini PSM secara tim sebenarnya salah satu tim yang potensial lah buat jadi di tangga juara gitu. PSM kalau kita bahas. Oh iya benar. Padahal segini, PSM itu juga kan ada masalah keuangan setahu aku ya. Nah, itu tiap musim tapi gua salut sama pelatihnya. That's the truth. Dia tuh kayak setiap dia pernyataan-pernyataannya di media bahwa mau lu digaji mau enggak juga yang penting main total. Betul. Makanya PSM tetap bisa stabil tuh agak naik ke atas. Keren sih berarti ya motivasinya. Ya tuh maksudnya bayangin kalau PSM ini enggak ada masalah. Wah, itu gila sih. Mereka kan maksudnya di tengah masalah aja bisa selalu kompetisi ya sampai akhir gitu kan. Selalu bisa bermain bagus gitu, enak dilihat terus bisa bersaing gitu ya di tengah-tengah lah. Walaupun musim ini mah nggak di tangga juara mungkin, tapi ya di tengah itu buat meramaikan papan atas. Tapi sempat dia keempat besar sempat kan? Sempat. Kan? Iya. Ya, lu bayangin mereka udah kehilangan sayuri bersaudara. Ya, itu makanya. Udah banyak kehilangan inilah kekuatan di timnya tapi masih bisa. Tapi itu pemain mudanya itu aku sedikit ini ya respect sama Bernardo Tavares yang selalu ngorbitin pemain-pemain bakat-bakatnya dari Makassar itu tadi. Luar biasa sih PSM pemain-pemain orbitannya. Yang musim ini juga kan ada yang main ikut di debutan di timnas ya, Victor Detan kalau nggak salah. Itu Victor debutan. Itu luar biasa, Ananda Raihan segala macam lah itu keren sih. Makanya gua ngarep sih buat musim depan masalah-masalah non teknis gitu kan bisa segera diselesaikan. Oleh federasi, oleh klubnya masing-masing supaya persaingan musim depan itu dari mulai peringkat 1 sampai peringkat bawah itu benar-benar memang pure apa yang kita lihat di lapangan. Betul. Ya. Betul. Jadi nggak ada lagi untuk musim-musim karena faktor non teknis gitu kan. Ya contoh gini ya, Semen Padang itu kan di bawah. Dijanjiin bonus gitu kan. Tiba-tiba main bagus keluar dari zona degradasi, Bro. Artinya mainnya kan fight gitu. Lagi-lagi bicara soal non teknis, bicara soal uang gitu. Jadi mudah-mudahan juga semuanya bisa stabil keuangannya supaya bisa menciptakan persaingan di lapangan yang lebih menghibur, lebih wah ini nih main bola tuh kayak gini nih. Lihat bener-bener pure main bola bukan karena materi gitu. Nah, salah satu ada tim yang mengejutkan. Apa? Tiba-tiba bersaing di papan atas, tim promosi. Malut.
dengan keuangan stabil Malut. dan punya kandang, iya kan? Malut. Oh Bener iya. kan, Malut kan? Iya, sepakat gua. Mereka punya kandang, supporter fanatik luar biasa gitu kan, kita tahu. Respect Ya, maksudnya. kita nggak nyangka, kita juga nggak nyangka Nggak nyangka. empat besar. Maksudnya buat 4 besar sih nggak nyangka ya. Iya. Maksudnya buat 4 besar untuk kompetisi dan ngasih persaingan ya mungkin iya, tapi 4 besar luar biasa. Luar biasa sih ya. Musim depan katanya bakal lebih keren lagi katanya ya. Maksudnya bakal lebih ngeluarin duit Iya, lagi betul. nih. Luar biasa nih Sekarang kayaknya. aja udah bagus-bagus sih pemainnya. Iya, ya Sayuri Brothers, Bro. Iya, Wahyu Prasetyo kuat banget tuh. Luar biasa. Itu sih musim depan ya aku pribadi menunggu sih, menantikan kejutan apa yang bakal dibuat oleh Malut United ini. Oke. Mungkin itu sih ya untuk persaingan juara yang sudah kelar juga sih sebenarnya. Faktor-faktor Persib juara juga udah kita bahas. Nah, kayaknya cukup sampai di sini aja. Dan akan ada bahasan-bahasan berikutnya soal Liga 1 tentang Liga 1 masih menyisakan 3 pertandingan dan menentukan degradasi ya. Degradasi yang akan masih kita bahas di konten lain setelah ini. konten lain ya. Oke. Nah, kalau menurut kalian tadi kan kita udah bahas nih faktor-faktor ini apa juara. Kalau menurut kalian apa faktor-faktor faktornya Persib apa aja? bisa juara back to back musim ini? Yuk. Ya, tulis ya rame nih kalau mau komentar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.